Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caprices Rival dari jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau kelas 3 Broadcasting A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dasar kamera, inti tombol kamera dan juga teknik perekaman. Daripada lama-lama, langsung aja masuk ke materinya. Lensa kamera adalah salah satu alat yang wajib ada pada sebuah kamera. Lensa ini memiliki fungsi yang sama seperti mata manusia. Ring fokus berfungsi untuk menentukan fokus pada mode manual. Ring focal length berfungsi untuk menentukan jarak focal length. Auto manual focus switch berfungsi untuk mengganti mode autofocus atau manual focus. Mounting lensa merupakan dudukan lensa agar dapat dipasang pada bodi kamera. Electronic contact merupakan penghubung antara kamera dan lensa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bodi kamera. Yang pertama, power switch berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera. Tombol shutter berfungsi untuk mengambil gambar. Command dial berfungsi untuk mengatur tingkatan pencahayaan seperti shutter speed, ISO, serta diafragma. Mode dial, tombol ini berfungsi untuk mengatur mode pengambilan gambar pada kamera. Tombol start stop video berfungsi untuk melakukan perekaman. Tombol lens release berguna untuk melepaskan lensa dari bodi kamera. Viewfinder, melalui viewfinder Anda bisa membidik objek kamera. Port jack dan HDMI, tempat untuk menghubungkan mic dengan kamera dan kamera dengan monitor. Monitor LCD memiliki fungsi untuk menampilkan semua informasi kamera, setting, fitur, sampai dengan hasil akhir foto. Tombol menu. Tombol ini yang akan mengatur segala pengaturan dan operasi di kamera. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukaan, aperture atau diafragma. Aperture adalah bukaan lensa kamera di mana cahaya kamera masuk. Bila bukaan besar, cahaya yang akan masuk lebih banyak daripada bukaan yang kecil. Aperture ini ditandai dengan F. Semakin kecil angka F, maka semakin besar pula bukaan lensa. Dan sebaliknya, semakin besar angka F, maka semakin kecil bukaan lensa. Yang kedua, shutter speed. Shutter speed atau kecepatan rana ini adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Semakin lama durasinya, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak dan hasil gambarnya pun semakin terang. Yang ketiga, ISO. ISO merupakan sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin besar angka ISO, maka sensitivitas terhadap cahaya semakin besar. Yang keempat, white balance. White balance ini merupakan kemampuan kamera untuk membaca temperatur warna sesuai dengan cahaya yang ada. Ada beberapa opsi white balance. Yang pertama ada daylight, cloud, shades, tungsten light, white fluorescent light, custom, flash, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik perekaman. Ada banyak pembahasan. Yang pertama itu ada shot types, kamera movement, angle, komposisi, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang shot types. Untuk shot types yang pertama itu ada extreme long shot. Extreme long shot menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Selanjutnya ada long shot, menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Setelah itu ada full shot, bertujuan untuk lebih memperkenalkan subjek dan apa yang sedang dilakukannya. Setelah itu ada knee shot, memperlihatkan aktivitas subjek dari lutut ke atas. Nah, selanjutnya itu ada medium shot, memperlihatkan aktivitas subjek dari pinggang ke atas dan ekspresinya. Setelah itu ada medium close up, menunjukkan aktivitas subjek dari dada ke atas, bertujuan agar lebih terlihat emosinya. Nah, selanjutnya itu ada close up, lebih menunjukkan detail ekspresi subjek dan tetap memperhatikan headroom. Setelah close up itu ada big close up, lebih menunjukkan detail ekspresi subjek dengan headroom terpotong. Nah, setelah itu ada extreme close up, detail ekspresi subjek spesifik pada bagian tertentu, misalnya mata, mulut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada cut in. Cut in ini memperlihatkan detail gerak-gerik pada subjek tersebut. Nah, selanjutnya ada over the shoulder. Shot ini memakai bahu dari subjek lain sebagai foreground. Nah, setelah itu ada point of view, menunjukkan apa yang sedang dilihat subjek. Setelah mengetahui shot types atau tipe shot, selanjutnya kita akan membahas tentang kamera angle. Sudut pengambilan gambar terhadap subjek akan mempengaruhi kesan terhadap si subjek, baik itu karakter atau ukuran subjek. Nah, untuk kamera angle yang pertama itu ada bird's eye view. Sudut pandang kamera tinggi dari atas dan menunduk ke bawah seperti sudut pandang seekor burung.
Nah, untuk angle selanjutnya itu ada high angle. Kamera lebih tinggi dan menunduk ke arah subjek untuk mengesankan subjek yang kecil atau less powerful. Nah, selanjutnya ada eye level atau kamera sejajar dengan mata. Kamera sejajar dengan mata subjek sebagai sudut pandang netral. Nah, angle selanjutnya itu ada low angle. Kamera lebih rendah dan mendongak ke subjek, menunjukkan subjek yang tinggi besar, powerful, atau mengintimidasi. Nah, untuk kamera angle yang terakhir itu ada frog's eye view. Kamera ditempatkan hampir menyentuh tanah dan mendongak ke arah subjek, menimbulkan kesan megah atau tinggi besar. Nah, setelah kamera angle, kita akan membahas tentang komposisi atau rules of framing. Posisi dan penempatan subjek dalam sebuah gambar itu harus diperhatikan, supaya gambar lebih bermakna. Nah, untuk komposisi yang pertama itu ada rule of third. Dengan membagi frame menjadi 9 bagian, subjek ditempatkan pada perpotongan 1/3 atau 2/3. Dengan demikian, akan terlihat lebih menarik daripada ditempatkan di tengah. Tidak ada salahnya subjek ditempatkan di tengah, misalnya point of view ketika viewer seolah-olah menjadi lawan bicara daripada subjek. Nah, komposisi yang selanjutnya itu ada looking space. Yang pertama itu ada noseroom normal dan juga noseroom unnormal. Noseroom normal, kondisi psikologi akan terkesan netral. Noseroom unnormal, subjek terkesan depresi. Selanjutnya ada headroom. Terlalu banyak headroom akan menyebabkan subjek tenggelam dalam frame. Terlalu sedikit juga akan mengesankan ruang yang terlalu sempit. Berilah headroom yang wajar. Setelah membahas shot types, kamera angle, dan juga komposisi atau rules of framing, kita akan membahas tentang kamera movement. Kamera movement berfungsi untuk mempercantik gambar atau production value. Juga dapat mendukung storytelling terhadap apa yang sutradara pikirkan. Hal ini terkait dengan motivasi dari pergerakan atau kamera movement tersebut. Nah, untuk kamera movement yang pertama itu adalah tilt. Kamera bergerak pada satu sumbu, mendongak ke atas atau bisa disebut tilt up, dan mendongak ke bawah, tilt down. Motivasi dari movement ini yaitu untuk memperlihatkan detail subjek dari bagian bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, untuk kamera movement yang kedua itu ada pan. Pan ini sama seperti tilt, kamera bergerak pada satu sumbu, tapi arahnya itu berbeda. Kamera bergerak ke kiri atau pan left dan juga ke kanan atau pan right. Movement ini berfungsi untuk memberikan detail suatu subjek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Untuk kamera movement yang ketiga itu ada pedestal. Kamera bergerak naik atau turun, berbeda dengan tilting yang kameranya bergerak pada satu sumbu. Motivasinya sama saja dengan tilting, namun perbedaannya adalah pergerakannya lebih berasa karena ada movement pada bagian background dan foreground. Nah, untuk kamera movement yang selanjutnya itu ada crane. Crane merupakan alat yang biasa dipakai di konser dan pergerakannya lebih fleksibel. Namun, untuk saat ini banyak yang sudah menggunakan drone karena lebih simpel. Serta dengan menggunakan drone, pergerakan yang diambil bisa lebih ekstrim dan tidak terbatas. Nah, untuk kamera movement selanjutnya itu ada track atau dolly dan juga crab atau truck. Kamera bergerak maju atau dolly in dan juga kamera bergerak mundur atau dolly out. Motivasinya adalah menunjukkan seorang aktor yang baru memasuki tempat baru dan belum tahu keadaan di dalamnya. Crab movement merupakan kamera bergerak mengikuti subjek. Ada kalanya kita tidak menggunakan kamera movement jika sebuah pesan bisa disampaikan dengan kamera yang diam. Jangan sampai ada kamera movement yang tidak memiliki motivasi yang malah membuat pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan mengenai mekanisme dasar kamera, pengenalan inti tombol kamera, dan juga teknik perekaman dalam sebuah kamera. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.